Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa di podcast Sedulur. Kali ini bersama aku udah ada Mas Fawas. Oke, Mas Fawas. Mas Fawas ini nanti bakal bercerita tentang pengalaman horornya nih, Lur. Kalau boleh tahu, pengalaman ini bakal tentang apa, Mas? Oh, sebenarnya ada dua. Yang pertama kayak temenku surupan real di depan mata, sama satu lagi diganggu aja sih. Berarti bakal ada dua cerita ya? Nah, sedulur yang mau siap-siap dulu silakan. Tapi jangan lupa juga siapin hati dan mental kalian karena ini bakal jadi cerita pengalaman yang sangat-sangat mengerikan. Langsung aja, check it out. Jadi ini pengalaman waktu aku masih jadi mahasiswa di sekitar tahun 2019, mahasiswa IPB. Sebut aja kampusnya IPB. Jadi sebelum COVID itu, IPB itu kan diwajibkan untuk asrama. Untuk asrama sebagai mahasiswa tingkat pertama itu diwajibkan asrama. Dan kebetulan waktu 2019 itu aku masih mahasiswa tingkat awal. Terus ya diwajibkan asrama di IPB. Nah, untuk asrama putra ini ada 5 kan total asrama gedung, 5 gedung. Dulu tuh nggak tahu kalau sekarang beda ya, dulu tuh sebutannya C1 sampai C5 lah. Nah, untuk gedung C1 sampai C3 itu lumayan agak di depan, nggak di belakang. Untuk letak C4 sama C5 itu ada di belakang kampus lah. Waktu itu masih lewat hutan. Oh, terpisah gitu jadi ya? C4 C5 tuh lewat hutan. Kalau sekarang tuh udah ada beberapa gedung di dekat situ sih. Kalau teman-teman tahu, mungkin mahasiswa IPB tahu, itu dekat Masjid Al-Huriyah. Kalau sekarang tuh dekat gedung Fakultas Kedokteran. Itu tuh dulu hutan tuh, Fakultas Kedokteran, terus lapangan basket depannya juga itu masih banyak hutannya di tahun itu gitu. Itu tahun berapa? 2019. Jadi sekarang udah ada gedung, gedung kuliah kan. Baru ada Fakultas Kedokteran di IPB, jadi itu yang tadinya lahan hutan itu jadi gedung gitu. Ternyata asrama C4 C5 itu memang justru asrama pertama waktu IPB pindah ke Dramaga. Jadi dari bentuk bangunan itu bangunan lama gitu loh, ubinnya segala macam, balkonnya. Memang bentuknya beda sama yang gedung C1 sama C3 ya. Kalau C1 sama C3 sampai C3 itu dia lebih kayak rumah lah. Nah, C4 C5 ini lebih kayak bangunan villa lama gitu lah. Kayak rusun, ya nggak sih? Enggak kayak rusun sih, kayak rumah-rumah Bandung yang lama gitu ya, gimana ya? Iya, modelnya zaman dulu lah ya. Model-model zaman dulu, karena memang semenjak IPB kan awalnya di kota tuh. Ini sedikit cerita juga, IPB itu awalnya di kota. Mungkin koreksi juga kalau salah sejarahnya. Terus baru di Dramaga, jadi awalnya tuh di kota dulu, terus ke Dramaga. Nah, di Dramaga ini asrama pertamanya ini katanya di C4 sama C5 dulu. Makanya bentuk bangunannya beda. Jadi kalau tiap pulang kuliah malam tuh itu pasti lewat hutan gitu. Pasti itu. Kadang ada yang milih mending nginep di yang asrama yang C1 sama C3 sampai C3 itu kan, dibanding harus pulang ke C4 kan memang gelap. Pengalamanku sebenarnya sih di asrama ini ngelihat teman sekamar kesurupan gitu. Satu kamar itu ada berapa anak? Satu kamar itu ada 4 orang. 4 orang. Jadi kasurnya itu kasur tingkat. Cerita dari weekend sih. Weekend itu aku kan asalnya Jakarta ya. Kebetulan aku lagi nggak pulang ke Jakarta. Biasanya kan pada pulang ya. Kalau mahasiswa Jabodetabek, kalau weekend tuh pulang. Tapi aku lagi nggak pulang. Dan teman-temanku yang di asrama ini beberapa kebetulan juga dari luar Pulau Jawa, jauh gitu. Dan ya udah kita jalan lah. Karena waktu itu kan masih maba ya, masih pengen explore Bogor tuh. Belum ada kendaraan. Kita jalan naik angkutan umum gitu, naik Grabcar, lupa pokoknya. Jalan-jalan. Terus kita jalan-jalan ke kota. Ke kota itu pokoknya sore deh, udah mau maghrib. Kita ke daerah Sempur. Aku ingat Sempur. Kalau tahu ada terowongan di bawah Sempur yang mau nyebrang ke ke Kebun Raya Bogor. Kita tuh berempat kalau nggak salah, lupa deh orangnya berapa, cuma kalau nggak salah berempat. Dan kita berempat ini jalan-jalan lah kan dari Sempur ke Botani Square gitu, ke daerah-daerah situ jalan kaki karena lagi senang-senang ya kan. Terus
ketika kita masuk ke terowongan bawah sempur itu emang nggak enak hawanya sebenarnya, cuman karena aku termasuk orang yang ya udahlah gitu kan, cuek aja gitu, kayak mungkin anginnya aja lagi nggak enak bagaimana. Terus pulang balik ke asrama sekitar pukul berapa ya, nyampe asrama tuh udah malam? Enggak, pas banget abis maghrib kayak. Jadi dari berempat ini ada satu orang teman sekamar lah, yang duanya ini beda, cuman selorong aja gitu. Terus kita tiduran kan abis sholat maghrib, tidur. Kebetulan ranjangku itu ada di atas, dia nih ada di bawah tapi beda kasur. Jadi kayak letter L gitu. Jadi aku tiduran tuh kelihatan dia gitu di bawah. Lagi asik main HP, ini tiba-tiba abis maghrib, abis sholat lah, udah sholat, ini ngomong sendiri dia. Tadi kan belum mau tidur nih, kayak pusing kan, yang ngomong sendiri gitu. Terus waktu itu tuh karena weekend, tadi mungkin aku ulangin lagi, karena weekend jadi asrama sepi, lagi pada pulang, lagi berpulang kan. Tiba-tiba dia kayak mata merah tuh, ngotot, nendang ini tiang ranjang gitu, der gitu, sambil ngomong kayak teriak-teriak, lupa ngomongin apa, kayaknya nyebut harta karun gitu deh. agak lucu emang. Nah kebetulan ini orang suka ngigo kalau tidur malam, jadi kupikir udah tidur kali ya. Iya, kenapa lu ngigo gitu kan. Terus turun, tapi kok melek yang kayak mukanya merah gitu. Terus jangan, kenapa ngigo lu ya, bangun gitu, habis maghrib tidur gitu. Nggak mau, dia malah kayak ngomong, awas jangan di situ, di situ ada harta karun gitu tuh. Itu awalnya kayak, ini orang kenapa ya, takutnya. Gue waktu itu lebih mikirnya takutnya ke masalah medis kan, hal-hal yang medis gitu, kayak apa nih orang kayak lagi apa pikirannya gimana, takutnya manggilin orang yang ada di lorong. Ada satu orang yang inilah, yang alim lah gitu, dipanggil. Terus ya nggak tahu dibacain apa. Akhirnya tenangan. Dan kebetulan di situ tuh lagi nggak ada. Jadi di setiap asrama itu kan ada senior residennya. Jadi ada kakak senior yang harusnya ngejaga gitulah. Tapi kebetulan nggak tahu kenapa lagi nggak ada, lagi beneran sepi. Dan itu beneran sendiri ngadepin, kayak di beneran kesurupan apa gimana, ngeliat real. Tapi memang nggak bisa membuktikan juga ini kesurupan atau dia lagi ngigonya juga nggak mungkin kayak gitu nih, kayak kesiksa gitu. Dia ngerasa kelihatan mukanya kesiksa tuh, muka merah, mata merah, terus kayak giginya gini kayak orang marah gitu, nendang ini ya. Setelah udah tenang kan, terus ada seniornya, dibawalah ke masjid terdekat, ke Masjid Al-Huriyah, buat dicoba di ngajiin apa gimana, dirukiyahin gimana. Habis itu udah dia tipes tuh, dirawat 2 minggu apa seminggu lupa pokoknya. Langsung tipes. Ini yang sebenarnya menarik juga, karena aku bukan orang yang langsung percaya kalau diganggu itu, kayak nggak mungkin lah, ini imajinasi aja bagaimana. Kadang kan suka gitu kan. Kadang soalnya kalau lagi sendirian pun suka bengong, ngayal gitu. Jadi kalau ada gangguan, ini mungkin masih dalam hayalan gitu. Nah kalau kejadian kayak gitu kan, itu real depan mata ya. Jadi bisa dibilang percaya. Mana sebelumnya juga jalan ke tempat yang sepi. Mungkin nanti Kanafa kalau sempat ke terowongan sempur itu, boleh ke terowongan bawah sempur itu. Memang kondisinya dan jam-jamnya jam-jam mau maghrib gitu kan, jam-jam rawan ya katanya, rawan. Jadi mungkin ketempelan apa gimana. Setelah itu ya, setelah sembuh tuh memang baru bisa cerita kan. Katanya emang dia tuh kayak lagi pas kondisi itu tuh kayak lagi ngelawan sebenarnya, lagi kayak lagi diganggu gitu dianya. Lagi kayak tarik-tarikan gitu dia ngerasanya. Oke, kayak ada nggak bisa inilah. Nggak ngerti ya gitu-gitu nah kayak. Tapi dia cerita ngelihat sosoknya kah atau gimana? Kayaknya ngelihat gitu. Cuma ya itu dia tuh kayak nggak bisa ngomong langsung, jadi kayak tarik-tarikan di dalam aja, entah gimana. Di alam bawah sadarnya mungkin ya. Ini udah asrama tua gitu kan. Nah bisa jadi juga, bukan bisa jadi sih, kalau menurut spekulasinya yang ngajiin itu kan, memang si temenku ini
punya penjaga gitu. Itu toko saya punya penjaga. Terus ngebawa dari Sempur itu di asramanya kan juga ada penghuninya. Jadi kayak mungkin di situ banyak chaos gitu ya. chaos, berantem gitu. Yang pernah aku dengar ya, kalau katanya orang-orang yang punya penjaga gitu kan biasanya kan keturunan raja gitu ya. Itu tuh justru malah lebih sering ngerasain chaos gitu karena penjaganya berantem sama penghuni sekitar dibanding yang keturunan orang-orang biasa gitu kan. Katanya gitu, cuma ya mungkin kalau ada koreksi ya bisa dikoreksi lah. Udah sembuh deh jadi cerita ini aja, jadi cerita lucu sekarang jadi diceng-cenginnya gitu. Udah nemu belum harta karun gitu. Bisa-bisanya harta karun ya. Iya kayak harta karun ban. Ngigo tapi mukanya kayak kesiksa kan, takutnya waktu itu mikirnya takutnya medis nih orang kejang-kejang apa gimana, takutnya waktu itu. Emang pengalaman yang ini sih. Iya. Tapi kelewat juga sebelumnya memang waktu awal hari pertama masuk asrama itu tuh aku sendiri pernah ngerasa diganggu. Gimana tuh? Jadi ada balkonnya kan asrama tuh. Balkon tuh nyambung antar kamar dan ada pintu balkon, ada pintu ke lorong. Aku kan tidur di atas. Jadi waktu di hari pertama itu masih sepi dan belum pada datang lah. Datangnya kan biasanya udah mepet-mepet mau kuliah. Terus aku tidur di kamar itu sendirian dan belum kenal sama teman satu kamarnya. Teman satu lorong. Beneran udah gelap tuh jam segitu kan masih adaptasi ya. Tidurku kan tadi kan di atas ranjang itu dan dekat sama pintu balkon. Ya di malam pertama itu inget banget diketok-ketok sebenarnya. Atau teman juga orang mau kenalan tapi kenapa lewat balkon kan bisa lewat lorong. Iya kan bisa lewat depan. Atau kok ngetok doang, kan ada suaranya dong harusnya kan kayak assalamualaikum gitu. Gitu kenalan gimana kan temen. Cuma ketok-ketok lumayan lama, tapi ketoknya bukan yang ketok yang dia kayak ketok. Iya aku merinding. Kayak terus berasa banget berkali-kali jalan dari pintu balkon sini iya jadi kayak pintunya digituin semua. Itu kalau orang iseng aneh banget sih. Iya nggak tahu itu, tapi ya itu tadi karena aku mikirnya mungkin ini perasaan aja denger apa gimana, langsung nyetel lagu gitu. Itu sih pengalaman. Dan setelah COVID IPB itu kalau nggak salah udah nggak wajib asrama. Jadi yang ngerasain terakhir wajib asrama itu angkatan 2019. Itu asramanya berarti kosong sekarang? Atau tetap ada yang menghuni? Ada, tapi ada syaratnya waktu itu. Kalau nggak salah mahasiswa yang KIPK waktu itu yang wajib. Terus yang mau juga sama yang mau ada yang mungkin nggak punya uang buat ngekos apa gimana, jadi asrama. Cuma nggak diwajibkan. Dulu kan satu angkatan wajib. Nah itu udah nggak tahu sekarang gimana, mungkin lebih terang sih jalannya sekarang. Dulu tuh juga aksesnya tanah gitu, kalau ada gambarnya mungkin dulu masih tanah hutan, sekarang udah aspal, udah bagus sih. Bener kayak di pelosok ya berarti. Iya bener kayak beda depannya, bagian IPB depan sama bagian belakang. Nah ini cerita yang pertama ya. Iya. Nah, kalau yang kedua nih masih di IPB juga kah atau beda? Masih kuliah tapi aku tinggalnya udah nggak di asrama kan cuma setahun doang di asrama. Oke. Tinggalnya di rumah. Jadi ada omku punya rumah kosong gitu. Dia sebenarnya tinggalnya di Jakarta aslinya. Jadi mungkin rumah ini nanti buat dia pensiun kerja lah gitu, mau tinggal situ. Kebetulan ya minta aku tempatin lah sekalian kan, daripada aku ngekos atau bayar kontrakan ada yang gratis gitu. Itu rumah halamannya tuh gede banget dan pagarnya tuh berat banget, dan yang suka berat banget tuh suka nggak online, yang lain pagarnya itu bannya suka keluar terus anjlok gitu ya. Iya, karatan juga. Halamannya itu gede banget, mungkin muat sekitar 4-6 mobil kali, tuh 23 gitu. Gede banget. Nah rumahnya sebenarnya nggak gede, cuma 2 kamar sama 1 dapur, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, nggak gede, sama teras lah. Itu nggak gede. Terus terasnya juga madepnya ke samping gitu, nggak madep ke pagar. Jadi pintunya nggak kelihatan ke depan. Oke. Ya sendirian tinggal di sana kan, karena memang ya udahlah. Untuk kebetulan orangnya juga aku orang nggak yang penakut apa gimana. Dan di depan itu, di halaman itu tuh rumput-rumput sama 1 pohon jambu gitu. Jambu air.
nggak ada lampu di halamannya juga, cuma di teras doang. Gelap dong pasti. Gelap, lumayan gelap, apalagi kalau malam banyak kuburan kanan kiri tuh kalau jalan. Kan kalau orang-orang biasanya orang-orang desa gitu kan masih sukanya kan memakamkan kan di pekarangan rumah gitu. Jadi banyak ditemui ya kuburan-kuburan. Dan masih awal-awal pokoknya belum kuliah belum apa, masih adaptasi, masih tidur adaptasi gitulah. Nah, jadi posisi pagar itu biasanya kan digembok. Nah, gemboknya itu bukan gemboknya itu aku ganti yang baru. Oke. Gembok yang lama karatan gitu kan udah nggak bisa dipakai. Sorry bentar. Itu rumahnya udah kosong berapa lama sebelumnya? Kayaknya udah berapa tahun deh. Cuma kayak omku datang cuma bersihin untuk nempatin kan. Nggak di stay gitu ya? Nggak ada. Oke. Kejadiannya itu dari awalnya kan gembok yang aku ingat ini gembok ganti baru. Omku mungkin megang kunci tapi gembok yang lama kan. Ya udah aku ganti baru gembok. Terus kunci pintu rumah itu cuma aku yang megang. Oke. Terus waktu itu tuh di hari Minggu, hari libur deh pokoknya. Terus dari siang atau sore, pagi apa kalau salah, omku WhatsApp bilang mau datang. Oke. Ya, mau datang ya hari ini. Oh ya udah dong, standby kan. Ya kabarin aja gitu. Yang nggak tahu deh sampai habis maghrib itu tuh nggak ada kabar datang apa enggak, dan aku juga nggak nanya. Waktu itu kayaknya saking nungguin ya, tiduran habis maghrib habis isya, pokoknya jam-jam segitu tuh ketiduran. Kayak nggak lama dari ketiduran itu ada ngetok tuh pintu kan, ngetok suara omku gitu kan. Dipanggil kan Raffi ya kalau di keluarga. Assalamualaikum Raffi, ini om gitu kan, bukain dong gitu. Pas bangun kan masih dengar suaranya, bangun dulu, duduk bentar om ya, masih ngetok sampai berdiri depan pintu masih kedengeran suara ngetoknya kan. Beneran banget, kedengeran banget. Pas aku buka kuncinya tuh nggak ada siapa-siapa tuh. Pas ngelihat ke jam 3 pagi itu. Jadi mikir juga kan nih ngayal apa enggak ya, apa bawa mimpi ya, saking nungguinnya gitu kan. Tapi beneran real sih, tapi nggak bisa ngebuktiin kalau itu seril itu juga suaranya gimana ya. Buat aku itu real gitu. Terus baru inget juga kan dia nggak punya kunci gembok dong tadi. Iya. Gemboknya kan baru. Terus dari situ langsung bengong aja, apaan ya tadi. Itu lumayan mengganggu sih. Dan kayaknya kalau yang menurut waktu aku cerita ke orang-orang itu kayak mungkin kenalan kan, penghuni baru apa gimana, mau pas dibukain dia masuk apa gimana. Tapi memang setelah itu nggak ngerasa diganggu lagi, aman dia. Iya juga ya. Tapi konfirmasi ke om juga nggak? Iya, bilang kebetulan omku emang agak takut sama gitu-gitu juga kan, yang bener. Jadi dia semenjak itu kayak datang siang mulu. Iya. Tapi ya itu sih masih bisa dibilang beruntung karena cuma suara. Nggak ada wujudnya. Nggak ada wujud tuh. Kalau ada wujud tuh kan lebih jump scare juga. Iya. Terus sendirian di situ kayak minta tolong, maksudnya jauh, tetangga tuh jauh, benar-benar jauh banget jaraknya. Ya aku sih mungkin gangguan hal kecil tuh banyak lah, kayak lampu dimatiin gitu-gitu tuh beberapa kali. Pas di rumah itu? Cuma adalah kayak yang penting nggak kelihatan gitu kan. Iya ya gitu-gitu aja, gangguan kecil yang tadi aku bilang. Aku percaya sebenarnya ada, cuma kalau gangguan itu kalau menurutku itu cuma aku yang ngelihat, gak ada validasi dari orang lain tuh kadang mikirnya ini masih imajinasi, masih hayalan. Kecuali kayak kesurupan semuanya ngelihat kan, teman-teman pada ngelihat ini beneran baru gitu. Jadi kebukti itu paling ceritanya. Ini serem kok sebenarnya. Serem kalau ngalamin sendiri, serem sih. Serem ya, iya sih ngelitik sih juga. Kayak dibawa santai itu tadi. Oke, terima kasih Mas Fawaz atas ceritanya. Semoga bisa dijadikan pelajaran sama teman-teman semua. Apa ya pelajarannya kira-kira? Pelajarannya ya pokoknya itu tadi sih, kayak kalau ada gangguan, ya anggap aja kalau memang itu cuma kalian yang ngerasain sendiri, nggak usah terlalu panik lah, anggap aja itu cuma ini imajinasi ya, soalnya positive thinking aja. Dan kalau memang ada yang validasiin, ada yang ngerasa juga, ya udah berarti memang ada. Tapi kan kalian nggak sendirian, iya. Gitu.
Karena katanya kalau kita takut, mereka semakin iya. Sip, begitu ceritanya teman-teman. Buat teman-teman yang mau follow Instagramnya Mas Fawas, nanti diketik aja kali ya. Iya, diketik aja. Oke, agak gitu. lupa username-nya. Baru. Oh, baru ini. Enggak, baru iseng ganti username, nggak taunya ganti lagi mesti 14 hari ya. Iya. Iseng gitu. Jadi kayaknya lupa, agak ribet username nanti. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa tahu sama video podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.